Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samantha Medisia dengan NIM C1401211038 dari Paralel 2. Di sini saya akan mereview materi praktikum pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 itu membahas tentang ciri seksual primer dan terumbu ikan. Di sini saya akan mengambil ikan kobia. Jadi ikan kobia ini merupakan salah satu ikan karnivora laut yang relatif baru dalam bidang aquaculture dan berpotensi tinggi untuk memproduksi secara massal. Jenis kelamin ikan ditentukan dengan cara memperhatikan ciri seksual sekunder, dimorfisme dan dikromatisme seksual dan seksual primer. Dimorfisme seksual ikan dapat didapat dengan cara memperhatikan bentuk kuping, sirip ekor, bentuk tubuh, bentuk abdominal tubuh, dan dikromatisme seksual adalah dilakukan dengan cara memperhatikan warna pada sirip ikan. Sedangkan seksual primer didapat dengan memperhatikan karakteristik visualnya, yaitu testis dan ovari ataupun spermatozoa dan telur atau ovum. Ciri seksual primer jantan dan betina ikan kobia bisa dibedakan dengan mudah. Caranya yaitu dengan melihat tanda-tanda pada tubuh. Jantan ditandai dengan kepala lonjong, warna tubuh lebih gelap, lubang kelamin memerah, dan apabila diurut keluar cairan putih bening. Betina ditandai dengan kepala membulat, warna tubuh lebih terang, perut membesar dan lembek. Bila diurut keluar telur. Sedangkan ciri seksual sekundernya dapat dilihat dari warnanya, yaitu abu-abu pada jantan lebih gelap dan abu-abu pada betina lebih terang. Yang kedua yaitu organ reproduksi. Reproduksi merupakan kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan keturunan atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam hal ikan, dalam hal ikan terdapat tiga kategori berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu ikan biseksual, ikan kelamin tunggal atau uniseksual, dan ikan hermafrodit. Perubahan lingkungan akan berdampak berbeda pada setiap jenis ikan. Beberapa spesies ikan melakukan pemijahan di habitat aslinya, sedangkan spesies lain melakukan pemijahan jauh untuk melakukan pemijahan. Kondisi lingkungan, lokasi, dan waktu yang tepat akan mempengaruhi keberhasilan fertilisasi pada ikan. Pada ikan biseksual terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina dalam satu spesies. Dalam spesies ini, ikan jantan memiliki testis dan saluran reproduksi jantan, sedangkan ikan betina memiliki ovarium dan saluran reproduksi betina. Ini yang jantan dan ini yang betina. Reproduksi ikan berada di bawah kontrol poros hipotalamus, pituitari gonad, dan melibatkan tiga faktor yang meliputi sinyal lingkungan, sistem hormon, dan serta organ reproduksi. Pada banyak kasus, sinyal lingkungan untuk proses pematangan gonad serta ovulasi dan pemijahan tidak diketahui. Hal ini terutama menjadi masalah bagi spesies yang tidak memijah secara spontan di dalam wadah budidaya. Secara umum, seksualitas ikan dibedakan menjadi ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan dicirikan dengan kemampuan ikan untuk menghasilkan gamet jantan, dan ikan betina dicirikan dengan kemampuan ikan menghasilkan gamet betina atau ovum. Untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina dapat secara langsung melihat organ reproduksinya dengan cara membedah dan melihat gonad yang dimiliki ikan. Umumnya, gonad ikan berbentuk memanjang, longitudinal, dan berjumlah satu pasang terletak di bawah gelembung renang.
Selanjutnya itu perkembangan gonad, tahap-tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sudah menjadi dengan tingkat kematangan gonad. Diameter telur dan fekunditas. Diameter telur diamati dengan cara mengambil gonad ikan secara TKG 3 dan 4. Diameter telur diukur menggunakan mikroskop elektrik, kemudian diukur diameternya di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali dengan bantuan mikrometer okuler. HSI dan GSI. HSI atau Hyposomatic Index juga merupakan salah satu parameter yang dapat menggambarkan tingkat atau fase perkembangan gonad ikan, karena HSI merupakan tempat reproduksi vitellogenin sebagai bahan dasar pembentukan kuning telur atau disebut proses vitellogenesis dengan bantuan hormon 17 beta estradiol. GSI, Indeks Kematangan Gonad atau Gonad Somatic Index, merupakan indeks kuantitatif yang menunjukkan suatu kondisi seksual ikan. Nilai indeks kematangan gonad atau gonadosomatic index digunakan sebagai parameter pemijahan ikan. Selanjutnya yaitu induksi hormonal. Dalam budidaya pembesaran lobster terdapat teknik yang perlu dikembangkan yang dapat dilakukan dengan penggunaan wadah budidaya dan pakan terkontrol serta aplikasi hormonal untuk memacu pertumbuhan lobster agar lebih cepat sehingga dapat diperoleh lobster dengan ukuran besar. Salah satu tekniknya itu memanipulasi hormon yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan lobster, yaitu dengan cara menambahkan hormon tiroksin pada lobster. Teknik pembesaran lobster dengan manipulasi hormonal untuk mempercepat pertumbuhan juga belum banyak dilakukan. Selanjutnya yaitu rekayasa kelamin. Cara menentukan jenis kelamin dapat dikelompok menjadi dua kategori, yaitu penentuan jenis kelamin genetik (GST) dan penentuan jenis kelamin lingkungan atau ESD. Genetic Sex Determination and Environmental Sex Determination. Organisme dengan GST biasanya didasarkan pada kromosom seks, menentukan jenis kelamin primer pada saat pembuahan melalui elemen genetik yang diwariskan secara berbeda antara jenis kelamin. Sementara itu, organisme dengan ESD tidak memiliki jenis kelamin primer saat pembuahan dan menentukan jenis kelaminnya sendiri selama proses ontogeny. Selanjutnya yaitu bioessay. Bioessay adalah salah satu metode yang memiliki fungsi untuk mengukur tanggapan dari suatu organisme hidup menggunakan dampak dari keberadaan atau konsentrasi bahan kimia. Teknik bioessay biasanya dilakukan dengan memberikan perlakuan berbeda pada organisme akuatik dan dilakukan pengamatan perubahan respon biologi seperti tingkah laku, molekul, sel, serta fisiologi organisme akuatik. Ada dua jenis bioessay, yaitu kualitatif essay dan kuantitatif essay. Selanjutnya yaitu preservasi gonad. Preservasi gonad atau sperma adalah proses penyimpanan sperma pada suhu rendah dari suhu lingkungan hidup ikan tanpa mempengaruhi fasilitas dari fisiologis, biologis maupun morfologis ikan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari preservasi sperma yaitu rasio pengenceraan, laju pembekuan, extender, pencairan kembali, dan bahan crioprotektan. Ini literatur yang saya gunakan untuk mengerjakan rangkuman. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.